wabarakatuh. Ya teman-teman, pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan masih virtual. Karena dengan keadaan yang seperti ini, kita belum bisa berkumpul secara online ataupun tatap muka. Suaranya ini enggak? Jelas enggak? Jelas. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita ada kegiatan seperti biasa, yaitu ini bentar. Bentar ya, bentar. Mas, aneh kok nggak bisa share screen ya, Mas? Tadi bisa perasaan. Halo? Kan host, bisa. Udah bisa belum? Bentar ya, ini coba lagi ya. Ya, pertama-tama kita Ani ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung di Zoom untuk mengikuti kegiatan webinar, diskusi, dan review buku yang diadakan oleh Literasi di Rumah Aja. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Rasulullah yang telah membawa kita dalam cahaya Islam, dan juga tak lupa kita selalu bersyukur pada Allah karena berkat karunia-Nya dan berkat taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan hati yang ikhlas, insya Allah. Dan kita niatkan sama-sama untuk menuntut ilmu ya di sini ya. Dan untuk memulai kegiatan ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah agar kegiatan ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sambil menunggu peserta yang makin bertambah, dari 16 sudah sampai 17 ya. Mas, aneh nggak bisa share screen, Mas. Kenapa tuh? Tahu nih, tadi bisa, kenapa ya? Tulisannya apa? Nggak bisa, tadi ada tulisan share screen, cuman sekarang kok hilang ya? Udah. Udah ya, udah kelihatan. Halo, tes audio. Ya. Putus-putus nggak aneh? Halo? Lancar. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita mau diskusi dan review buku, di mana pematiknya adalah Abdul Rafi Hamas, dan buku yang akan direview adalah Menuju Kemenangan Dakwah Kampus.
Sebelum menuju acara selanjutnya yaitu review buku, sebenarnya kita itu kenal dulu ya, atau kita murojaah. Sebenarnya program literasi di rumah aja itu apa toh? Nah, jadi literasi di rumah aja itu adalah program suatu gerakan yang lahir atas keberkahan wabah COVID-19. Nah, gerakan ini memiliki latar belakang untuk mengisi aktivitas saat di rumah saja, yang kemudian bermakna bahwa rumah adalah tempat mengawali kegiatan berliterasi, rumah adalah awal mula kebaikan. Nah, dan gerakan ini menjadi salah satu sarana untuk menggali potensi diri dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui literasi. Dalam hal ini membaca, menulis, dan berdiskusi. Yang seperti kita lakukan pada hari ini ya, insya Allah. Gerakan ini juga memberikan kepada pesertanya kesempatan untuk tampil dan menebarkan ilmu yang dimilikinya. Nah, jadi kegiatan literasi di rumah aja ini, kegiatannya di hari Senin sampai Kamis, itu diskusi grup dengan pematiknya dari peserta yang ikut. Nah, dan alhamdulillah sekarang ini sudah masuk program ketiga ya Mas ya? Iya, pekan ketiga, keempat. Batch 3 maksudnya, batch 3. Oh iya, batch 3 ya. Ya, insya Allah ntar bakal ada batch-batch selanjutnya ya. Amin, amin. Dan untuk hari Sabtunya yaitu diskusi via Zoom. Nah, untuk kali ini pematerinya atau pematiknya adalah Rofiqul Hamas. Abdul Rofi Hamas. Nah, dan buku yang di-review adalah Menuju Kemenangan Dakwah Kampus. Nah, ini panduan bagi aktivis dakwah kampus. Cocok banget buat teman-teman yang masih menjadi mahasiswa, karya Ahmad Atian. Nah, untuk CV-nya, beliau ini adalah tinggal di Mampang. Kalau ini kontaknya bisa antum semua save. Kalau mau ntar Anik kirim. Untuk pendidikan, beliau sekarang sudah lulus ya Mas. Tinggal nunggu wisuda. Alhamdulillah, amin amin insyaallah. Ya, beliau ini mantan ketua BEM juga di Stidi Alikma. Pernah menjadi ketua BEM Stidi Alikma pada tahun 2019-2020 dan sekarang menjadi ketua Majelis Syuro BEM Stidi Alikma Jakarta. Nah, langsung saja ya Mas ya, untuk mempersingkat waktu, Ane serahin semuanya ke Hamas, waktu dan tempat. Ane persilakan, tafadol lah Mas. Mas, di mute tuh, antum. Oh iya, sorry. Ya. Ini share screen ya. Yes. Oke, kedengeran Adit suara aneh jelas? Jelas, insya Allah. Muka aneh nggak kelihatan ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Fitnah, wajah antum tuh fitnah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa rzuqna fahman. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan melalui aplikasi Zoom dalam keadaan sehat walafiat, dan juga salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul bersama keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin.
selanjutnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Adit dan teman-teman panitia khususnya dan para peserta serta yang lain ya yang hadir pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka menuntut ilmu mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan mengajak diskusi kepada teman-teman dan mereview buku menuju kemenangan dakwah kampus. Buku ini buku yang saya temukan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ketika awal-awal menjabat jadi ketua BEM. Dan di sini dalam buku ini ada 5 bab, ya terbagi dalam 5 bab. Yang pertama itu mukadimah kemenangan, kemudian yang kedua setelah pemberian kejelasan ya, maksudnya penjelasan tentang kemenangan itu apa. Hal yang pertama harus dilakukan adalah perbaikan internal dakwah kampus. Kemudian setelah perbaikan internal, kita perbarui dakwah kampus, gitu ya. Nah, setelah diperbarui, maka insya Allah kemenangan dakwah kampus yang merupakan juga kemenangan dakwah Islam itu akan kita gapai. Dan terakhir, cahaya di tengah badai itu seperti suplemen ya, tambahan. Jadi semua berunut ya skenarionya per bab. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu mukadimah kemenangan. Nah, di awal-awal setiap bab ada petikan dari buku atau sumber yang dapat memotivasi kita. Nah, pada bab pertama ini dimulai dari risalah Da'watuna fi Taurid Jadid Hasan Al-Banna. Setiap masa mempunyai cara tersendiri dalam menulis, sejalan dengan cara penduduk masa tersebut dalam memahami dan mempelajari sesuatu. Sampai habis, silakan dibaca oleh teman-teman. Kemudian dalam mukadimah kemenangan ini, penulis Ahmad Adian memberikan penjelasan tentang tugas amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang menjadi konsep hidup umat Islam yang ditemukan dalam akidah, ibadah, syariah, akhlak dan muamalah. Gitu ya. Inilah yang membuat Islam diberi gelar oleh Allah sebagai khairu ummah, umat terbaik. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ya, ukhrijat linnas al-ayah, dan umat pertengahan, umat wasaton. Quran surat Al-Baqarah 143 dan Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Nah, kemudian di bab ini juga dijelaskan konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang dalam Islam diterjemahkan ke dalam terminologi dakwah. Toha Yahya Umar mengartikannya sebagai mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar dan sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Itu hakikat dakwah menurut Toha Yahya Umar. Jadi mengajak manusia dengan cara yang bijaksana. Kalau kita mengajaknya dengan cara yang amburadul, brutal gitu ya, nah itu bukan dakwah. Nah, bukan dakwah, karena dakwah itu bil hikmah ya, dengan hikmah gitu. Nah, selanjutnya pada bab ini juga dijelaskan dakwah Islam yang dimaksud memenuhi 3 pengertian pokok mendasar. Pertama, proses penyampaian agama dari seseorang kepada orang lain. Kedua, penyampaian amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan secara sadar. Nah, jadi orang mabok, kemudian orang tidur, orang gila, itu tidak memenuhi
unsur dasar pokok dari dakwah Islam. Kemudian mengajak masyarakat, suatu individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. Nah, kemudian ada 3 karakteristik mendasar dari dakwah, yaitu tulukut tarik, panjang jalannya, jadi panjang. Kalau satu periode kepengurusan di organisasi, LDK dan lain sebagainya itu masih terlalu sempit gitu ya. Karena dakwah ini al-hayah, sepanjang hidup kita gitu ya. Jadi panjang jalannya. Kemudian yang kedua, katsirul aqobat, banyak timpaannya. Jadi kalau teman-teman aktif di dakwah ya, menjadi aktivis, aktif di LDK, di organisasi, pergerakan gitu ya. Kemudian mau dapat enaknya aja, itu bukan dakwah, hati-hati itu sumber fitnah. Makanya dakwah ini karakteristik mendasarnya banyak timpaannya, banyak ujiannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kilatur rijal, sedikit orangnya. Nah, ini fenomena yang sering kita temukan ya, sedikit orangnya itu kekurangan SDM gitu ya, dan lain sebagainya. Karena yang kita tuntut adalah komitmen dan tidak mendapat uang gitu, tidak ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi memang orang-orang terpilih gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam skop yang lebih kecil, yaitu dakwah kampus yang merupakan wilayah perjuangan dakwah gitu ya di kampus. DK adalah implementasi dakwah ilallah dalam lingkup perguruan tinggi dengan mengedepankan intelektualitas dan profesionalitas. Nah, ini dijelaskan di bab pertama, mukadimah kemenangan sebagai pengantar gitu ya. Kemudian kenapa kampus? Nah, sebenarnya ada beberapa keuntungan ya, alasan mengapa kampus gitu. Nah, yang pertama lembaga akademik tinggi. Kemudian yang kedua memainkan peran suplai energi kritis dan pemikiran kritis. Jadi kalau mahasiswa itu nggak kritis gitu ya, hanya kuliah saja gitu, tidak mengembangkan pola pikirnya, daya kritisnya, itu sejatinya tidak menjawab alasan mengapa dia berada di kampus. Kemudian banyak kalangan muda potensial. Kemudian kenapa kampus? Karena kultur kampus itu sebagai lembaga ilmiah. Dan terakhir di kampus ini banyak pendapat-pendapat atau ideologi ya yang bisa masuk sebenarnya gitu. Jadi ini beberapa alasan kenapa kampus. Nah, kemudian di bab ini juga dijelaskan tentang pergulatan pemanfaatan kampus dari berbagai macam ancaman dan tantangan seperti sekularisme, liberalisme, dan peradaban barat yang mulai masuk ya di kampus-kampus khususnya di Indonesia. Nah, kemudian dijelaskan juga perkembangan kampus dari dulu sampai sekarang saat ini, realitanya seperti apa, sejarah dakwah kampus ketika masa Orde Baru gitu ya, masa reformasi dan tarbiyah juga diceritakan sejarahnya sesingkat ya di bab ini gitu. Nah, kemudian di bab ini juga sebenarnya dijelaskan tadi musuh kita hari ini hakikatnya adalah sebuah tata nilai seperti neokapitalisme, neoliberalisme, korupsi, kolusi, nepotisme gitu ya, malas, taklid buta gitu, radikal, ketidakjujuran, apatis, hedonis, hegemonis, otorik. Nah, itu yang lain sebagainya. Jadi tata nilai ini yang sebenarnya menjadi musuh kita hari ini. Dan musuh kita hari ini adalah diri kita sendiri gitu ya. Yang mana diri kita ini masih belum dewasa gitu ya. Baik itu kiadah, jundiah gitu. Ini sedikit kritik kepada
dakwah kampus saat ini. Dan yang harus diperbaiki adalah perbaiki ruhiyah gitu, mental, perasaan dan pola pikir dari orang-orang yang berada atau yang saat ini aktif di dakwah kampus. Kemudian yang kedua, pembaruan dakwah kampus, sebuah renovasi dan cerdas paripurna. Jadi pembaruan ini adalah proses yang senantiasa dijalankan oleh alam semesta, gitu ya. Dan sebuah proses penyesuaian diri dengan realita zaman, gitu. Jadi perubahan itu adalah suatu hal yang pasti, gitu. Kesimpulannya dalam bab ini bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa sebuah pembaruan tidak akan pernah tercapai manakala kita belum berhasil melakukan perbaikan internal diri. Jadi ketika kita ingin merubah masyarakat, kita rubah dulu diri kita gitu. Karena dalam marotibul amal juga ya perbaikan diri sendiri, keluarga gitu ya, masyarakat gitu, pemerintahan dan seterusnya gitu. Nah, perbaikan internal ini hakikatnya adalah penempaan diri, pembangunan cita-cita dan pengenalan prinsip. Nah, di sini di buku ini disebutkan 4 bentuk kekuatan jiwa, yaitu tekad membangun, kesetiaan yang teguh, pengorbanan yang besar, sama mengenali, mengimani dan menghargai prinsip. Nah, jadi kita harus punya prinsip hidup gitu. Jadi agar ideologi-ideologi yang menyimpang gitu ya, paham-paham yang menyimpang itu tidak masuk ke dalam diri kita. Selanjutnya harus ada 4 rukun dalam perbaikan internal, yaitu iman yang kuat dan mendalam, keikhlasan dalam perjuangan, semangat yang menggelora, kesiapan amal dan pengorbanan. Nah, itu dijelaskan. Jadi komplit sebenarnya sih kalau menurut saya, maksudnya untuk sebagai pengantar di bab pertama ini Ahmad Atian itu menyampaikan latar belakang pendahuluan itu dengan secara lengkap gitu, agar menyamakan persepsi dulu nih antara aktivis-aktivis dakwah. Kemudian kita masuk ke kita hari ini telah kritis dakwah kampus kontemporer. Nah, di sini diceritakan realita dakwah kampus hari ini gitu ya. Nah, di antaranya tuh redupnya cahaya dakwah dan tarbiyah, hilangnya kontribusi atau nilai kontribusi. Nah, kemudian dakwah hari ini terjebak pada seremonial. Kemudian dakwah hari ini disorientasi. Dakwah hari ini, dakwah kampus hari ini trauma persepsi dan dan terakhir disebutkan bahwa kemenangan dakwah adalah cita-cita kita sebagai motivasi gitu ya, bahwa realitas saat ini memang tidak semuanya baik, tapi tetap kemenangan dakwah kampus menjadi cita-cita kita. Masuk ke bab 2 itu ada perbaikan internal dakwah kampus. Nah, ini ada kutipan dari robohnya dakwah di tangan dai Fathiyakan ya, tentang perbaikan internal dakwah kampus. Nah, di sini di bab kedua penjelasan mengapa perbaikan dakwah internal menjadi yang pertama, karena merupakan awal dari kemenangan dakwah kampus. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain tetapi dia tidak melaksanakannya, maka baginya adalah neraka. Bukankah tidak akan tergerak hati-hati itu sebelum hati kita sendiri yang memulainya, gitu ya. Serta bukankah masyaikh kita, ustadz kita selalu mengingatkan perbaikilah diri kalian lalu perbaiki orang lain. Nah, sini di bab kedua ya, dijelaskan 2 tahap sebenarnya, 2 tahap untuk perbaikan internal dakwah kampus. Pertama, back to asolah. Nah, kembali ke originalitas dengan dinamika dakwah secara global dan dakwah kampus kontemporer. Nah, back to asolah itu kembali ke Islam, kembali ke tarbiyah, kembali ke dakwah, kembali ke fikih dakwah, dan kembali ke manhaj dakwah. Nah, kemudian tahap yang pertama, yang kedua, poin kedua menghapus trauma persepsi. Nah,
bahwa persepsi-persepsi yang salah saat yang terjadi saat ini, yaitu ketika kita merasa superior, harus memimpin terus, bahwa yang benar itu cuma kita, jika kita kalah, dakwah akan kalah, ya seuzon dan tidak mau kreatif. Ini trauma-trauma persepsi yang terjadi saat ini. Kemudian sebenarnya kita bisa menghapusnya dengan keikhlasan, dengan kesabaran, keberanian, dan juga kecerdasan. Nah, tahap yang kedua di sini kurang jelas ya. Itu membuka keran komunikasi. Nah, intinya ada komunikasi yang baik gitu ya dan sehat. Kemudian adanya kepemimpinan baru gitu ya. Nah, di sini dijelaskan tentang pentingnya kaderisasi dan regenerasi secara totalitas, kesungguhan, efektif, cerdas, dan profesional. Nah, pokoknya komplit. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga atau tahap kedua, poin ketiga itu agent of Allah. Ini mengingatkan ya atau memberikan semangat kepada kita gitu dan menyadarkan kita bahwa perjuangan kita ini di dakwah kampus itu adalah perjuangan di jalan Allah. Dan terakhir, totalitas kaderisasi. Nah, bab ketiga ini tentang pembaruan dakwah kampus. Ya, setelah perbaikan internal, maka selanjutnya adalah pembaruan dakwah kampus. Gitu. Sini dari Saiful Imam, The Agent of Change, keberanian memimpin perubahan. Bisa kita lihat quote-nya. Nah, pembaruan dakwah kampus di sini di bab ini penulis itu merangkum 6 pembaruan. Pertama, dakwah prestatif, yang dakwah berorientasi pada prestasi. Kemudian kreatif mayority. Nah, format ini merupakan formatan yang tepat untuk menghadapi tantangan yang semakin berkembang dan besar. Nah, di era globalisasi saat ini 4.0 gitu ya. Format ini format yang tepat untuk berjuang dan bertahan. Jadi tidak memakai cara-cara yang kuno. Kemudian dakwah kaya ya. Kemiskinan yang harus ditinggalkan. Jadi banyak dakwah kaya ini bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati, kaya wawasan, kaya keilmuan, kaya finansial, kaya visi, gitu ya. Kaya relasi, kaya hubungan, kaya kader, dan kaya amal, gitu. Jangan sampai kita memiliki kemiskinan, kemiskinan hati, kemiskinan intelektual, kemiskinan cinta dan budi pekerti, sama kemiskinan materi. Dan dijelaskan bahwa pembaruan dakwah kampus ini juga membutuhkan ketokohan sosial. Nah, ciri-cirinya apa? Itu sebagai pelayan umat, dia yang sebagai pemimpin perubahan, dan dia yang sebagai penyelamat umat dan potensinya. Ini ketokohan sosial. Dan berikutnya yang kelima, kepemimpinan sejati. Nah, kepemimpinan sejati ini adalah korelasi antara ketokohan sosial, pengalaman kepemimpinan yang mumpuni, dan kualifikasi yang menjanjikan. Maka terbentuklah kepemimpinan sejati ini. Seperti dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Bahkan di sini juga dijelaskan tentang maksimalisasi kiprah mujahidah, para akhwat-akhwat nih. Para akhwat-akhwat yang ada di LDK gitu. Barang siapa mendidik seorang laki-laki, maka dia telah mendidik seorang manusia. Barang siapa mendidik seorang perempuan, maka ia telah mendidik masyarakat atau banyak manusia. Itulah pentingnya kiprah dari mujahidah. Karena seorang mujahidah ini atau akhwat ini memiliki beberapa keuntungan yang memang atau kemuliaan gitu ya, kemuliaan. Di sini juga dijelaskan realita para akhwat saat ini gitu ya, yang yang banyak sekali permasalahan-permasalahan gitu ya, sehingga itu berpengaruh terhadap kualitas dakwah kampus gitu. Karena memang kualitas dari akhwat-akhwatnya juga menurun gitu.
Dan di sini juga dituliskan itu tentang bagaimana nih kita harus menemukan akhwat-akhwat atau mujahidah-mujahidah tangguh untuk menggapai cita-cita dalam proyek pembaruan deka gitu. Jadi sangat penting dalam tubuh organisasi LDK dakwah kampus gitu ya, tentang menentukan akhwat-akhwat yang memang tangguh gitu ya untuk mengisi pos-pos yang strategis. Nah, kalau di sini disebutnya meminang bunga-bunga haroki. Masya Allah. Kemudian kita masuk ke bab keempat, masuk ke kemenangan dakwah kampus. Nah, rupanya perjuangan itu mempunyai insting yang membuat kehidupan senantiasa menjadi kemenangan. Sebab setiap anak pikiran yang lahir di situ selalu menjadi penghancur-hancur kekalahan. Nah, dari Anies Mata. Oke, di sini menuju kemenangan dakwah kampus merupakan sebuah cita-cita besar dari jiwa-jiwa yang besar. Gitu. Jadi kalau kita pesimis, gitu, ya, tentu tidak akan Allah kasih kemenangan, gitu. Padahal sudah jelas bahwa Allah itu menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi sebenarnya Islam ini kelak pasti akan menang gitu ya. Tapi tinggal bagaimana kita berada di jalan ini atau tidak gitu, menjadi bagian dari kemenangan itu atau tidak. Kemudian ada subbab tentang sejenak lalu berlarilah. Ini tentang bagaimana yang penting tuh kita ketika bergerak tidak berhenti. Boleh kita mengendurkan langkah gitu ya, pelan-pelan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jangan sampai berhenti. Setelah kita sejenak mengendurkan gitu ya, atau istirahat boleh gitu, kita lari gitu, langsung gercep gitu. Jadi perubahan ini terus kita lakukan gitu ya. Kalau saat ini memang ketika pandemi seperti ini, ya boleh kita sejenak itu tidak sesuai dengan harapan-harapan ya, karena masa krisis juga saat ini. Itu. Namun kita persiapkan bahwa setelah pandemi ini kita mampu untuk berlari. Gitu. Nah, di sini juga banyak subbab-subbab dalam bab 4 ini, ada sampai banyak loh, MNOPQ. Kalau yang saya catat sampai Q gitu, banyak banget. Yang jelas pada bab ini teman-teman, penulis banyak memainkan kosakata atau prasa-prasa, redaksi-redaksi yang memang bisa membangun atau mampu memainkan perasaan dari pembaca, mampu menyentuh hati yang melihatnya untuk dapat menikmati tulisan-tulisan dan menggapai makna yang terkandung di dalamnya. Jadi lebih banyak puitisnya juga sih, memainkan kosakata lah pada bab ini gitu. Berbeda dengan bab yang lain gitu. Pada bab ini juga penulis lebih banyak aktif memberikan motivasi dan inspirasi. Kisah-kisah juga ada gitu ya, secara emosional gitu. Jadi emosional kita itu dapat banget kalau saya ya ketika di bab 4 ini gitu. Itu untuk membangkitkan semangat meraih kemenangan. Jadi di bab ini kayak seperti ini ya, novel-novel malah ya. Dan terakhir, cahaya di tengah badai. Nah, para pembawa perubahan bukanlah mereka yang bangga dengan karya pendahulunya. Jadi romantisme sejarah gitu ya, menceritakan kejayaan-kejayaan masa lalu gitu ya. Tapi para pembawa perubahan adalah mereka yang tampil menunjukkan serta memperlihatkan usaha dan karya. Jadi saat ini loh kita seperti ini gitu ya. Kalau yang lalu sudah berlalu gitu ya. The Agent of Change, keberanian memimpin perubahan, Saiful Imam.
gitu. Jadi kita saat ini bukan kita hanya menceritakan kejayaan-kejayaan masa lalu gitu, tapi apa yang kita bisa perbuat pada hari ini. Apakah kita mampu untuk membuat sebuah sejarah atau kita hanya menjadi penikmat saja gitu. Nah, di buku ini juga dijelaskan pada bab kelima ini dua subbab ya, memasuki dunia para penuntas mimpi. Itu yang pertama ada cirinya kesadaran, kedua keyakinan, ketiga cita-cita yang hidup, dan keempat kepahlawanan. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ada cahaya di tengah badai. Kata-kata yang menarik tuh yang saya catat di sini, bukankah sudah saatnya kita menangkap sejarah, menjadi para pelintas badai dan membawa obor cahaya di tengah badai, menuntaskan mimpi menuju kemenangan dakwah. Jadi memang kita ibaratnya sedang berlayar gitu ya di tengah badai gitu ya. Tapi pembawa perubahan itu LDK, organisasi yang aktif dalam dakwah Islam gitu ya, itu menjadi cahaya gitu ya di tengah kegelapan, di tengah badai gitu, sehingga harapan itu selalu tetap ada gitu, bukan malah kita terombang-ambing sehingga mati gitu. Nah, tapi berusaha sekuat tenaga bagaimana untuk tetap bertahan gitu, dengan kesadaran, dengan keyakinan, dengan cita-cita yang senantiasa hidup, dan juga dengan jiwa kepahlawanan. Terakhir apa namanya? Mungkin udah ini ya, udah selesai ya. Di sini setidaknya saya rangkum sedikit tentang dakwah kampus, itu perekrutan, pembentukan, dibentuk, ya, ditakwin, kemudian diberdayakan, dan semuanya itu dalam lingkup pengorganisasian yang baik. Nah, mungkin untuk closing statement nanti itu saja sebagai pemantik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Oke, Mas yang udah berbagi ilmu tentang buku yang telah beliau baca. Mungkin dari peserta, ini banyak banget nih peserta yang datang ataupun yang hadir. Ada yang dari Surabaya dan banyak sih. Alhamdulillah sahlan buat teman-teman yang udah hadir. Untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan bisa langsung via chat ataupun ngomong langsung dengan aktifin videonya ya. Tafadol. Ada yang mau berdiskusi dengan pematik kita tentang buku Kemenangan Dakwah Kampus, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa boleh. Nurdin kayaknya mau nanya nih, senyum-senyum aja dari tadi. Ya, siapa yang mau bertanya, silahkan. Ya, sembari nunggu lah ya. Sembari nunggu, Adit, ini ada tambahan sedikit di buku ini, di ininya ya, di back covernya itu dituliskan dakwah kampus memiliki kekhasannya sendiri. Ia identik dengan idealisme, semangat, dan jiwa muda. Dakwah kampus juga menjadi basis penyuplai kader. Dari dakwah kampus inilah lahir kader-kader yang kemudian menjadi tulang punggung dakwah, termasuk para qiyadah. Maka tidak salah jika kemudian dakwah kampus disebut sebagai primadon.
Oleh karena itu, kesuksesan mengelola dakwah kampus akan menjadi kontribusi sangat besar bagi kesuksesan dakwah secara makro, secara luas, secara besar. Ya. Kemenangan dakwah kampus adalah kemenangan awal bagi dakwah seluruhnya di segala lini dan bidang kehidupan. Tentu saja, kemenangan dakwah kampus tidak hanya sekedar diukur dari keberhasilan mendudukan kader dakwahnya sebagai presiden BEM. Tidak pula dari maraknya masjid oleh kegiatan keislaman, event-event ya, acara-acara keislaman, bukan. Tetapi kemenangan dakwah kampus secara fisik terwujud dalam dua hal besar, yaitu terwujudnya masyarakat kampus madani sejahtera dan terciptanya pemerintahan kampus yang adil dan berdaulat. Untuk mencapai kemenangan dakwah kampus, aktivis dakwah kampus harus mampu mengalahkan dua musuh dan memahami 5 kerangka strategis yang akan dibahas tuntas di dalam buku ini yang tadi telah disebutkan. Gitu. Nah, itu sedikit tulisan dari back cover ya, back cover buku ini yang memang menjelaskan intinya tuh dakwah kampus ini berperan sangat penting ya dalam dakwah secara keseluruhan. Itu sih tambahan sedikit. Ya baik. Mana dari teman-teman ada pertanyaan untuk acara ini? Kalau enggak aneh yang tanya nih Mas. Boleh. Boleh. Jangan susah-susah. Nah ini Mas, iya enggak. Ini kan problematika mahasiswa itu ketika ingin berdakwah di kampus ya. Kalau kampusnya kecil, itu kan di kampus tuh pasti banyak organisasi-organisasi yang berdiri, baik di kampus kecil maupun kampus besar. Nah, dalam hal ini itu mahasiswa itu sebenarnya ingin berlomba-lomba dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan. Namun seringkali dibentrokan dengan adanya SDM. Nah, seringkali nih, jadi organisasi ini yang berdiri, yang ini berdakwah itu berebut SDM. Nah, jadi cara perekrutannya pun kadang juga mungkin kurang sehat ya. Gabung sini aja, gini. Nah, itu kan malah menjadi problematika tersendiri nih dalam lingkungan internal kampus yang seharusnya kita itu bisa berjalan seiringan tapi malah menjadi terkotak-kotakan, ya enggak? Nah, dalam buku ini dijelaskan enggak tuh bagaimana caranya kita itu mensiasati atau caranya gimana agar dakwah kampus ini bisa berjalan nih seiringan, tidak terkotak-kotakan gitu loh, tidak membawa benderanya sendiri-sendiri gitu. Mohon dijawab Mas. Perlu aneh ulang kalau belum jelas. Sederhananya kalau di buku ini ya ada tadi itu membuka keran komunikasi yang lebih baik dan keran informasi yang lebih sehat gitu. Ternyata memang terkadang kondisi internal saat ini yang terjadi perpecahan ataupun terkotak-kotakan yang tadi Anton sebut gitu ya, itu ya kalau kita mau ambil hikmahnya ini sebagai pengajaran ya. Ini kan dakwah kampus ini dalam lingkup yang masih kecil gitu ya. Sebenarnya kalau di buku ini tadi di bab berapa sebentar hanya coba ini lagi hal-hal problematika yang tadi
terjadi itu ada di perbaikan internal dakwah kampus. Perbaikan internal dakwah kampus yang ada 2 tahap itu. Tahap pertama back to as-shalah, menghapus trauma persepsi, komitmen dengan sikap terbaik, gitu. Kemudian bab yang atau tahap yang kedua, membuka keran informasi yang lebih baik dan keran informasi yang lebih sehat. Kedua, melahirkan kepemimpinan baru di dakwah, agent of Allah dan totalitas kaderisasi. Ya. Kalau di buku ini sih seperti itu. Menurut saya ya, untuk menjawab problem-problem, antum bisa baca dan menemukan sendiri jawaban-jawaban dari pertanyaan antum ketika membaca secara keseluruhan di bab yang kedua ini, perbaikan internal dakwah kampus. Karena memang yang harus diperbaiki itu memperbaiki internal terlebih dahulu, sehingga tidak tidak terjadi perpecahan seperti itu misalkan, karena sejatinya tuh fastabiqul khairat itu kan boleh, baik, bagus banget gitu. Nah, tetapi kenapa ada yang salah? Nah, itu berarti bukan fastabiqul khairatnya yang salah, bukan tujuannya yang salah. Nah, tapi bisa jadi caranya gitu. Nah, caranya itu akan mempengaruhi tujuannya juga gitu. Innamal a'malu binniyat, bisa jadi karena niatnya juga salah gitu, caranya salah. Nah, jadi tujuannya yang salah juga gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki gitu, kalau menurut saya. Dan dalam buku ini gitu. Oke, terima kasih Mas telah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, ini ahlan wa sahlan juga buat rekan-rekan yang dari luar kota seperti Fuad Dwi Arta, SPD, yang dari Kota Madiun. Masya Allah. Terus Bapak Nasuri, SPD, MPD dari Malang. Masya Allah. Ini guru-guru kita ini, Mas. Masya Allah. Ini jadi nggak enak nih. Mas, ini harusnya ini nih. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang udah berpengalaman atau udah terjun langsung dan muntas di dunia dakwah kampus ini, bisa berdiskusi di sini. Iya, kita diskusi boleh. Sembari kita tanya jawab, diskusi, kasih tanggapan. Ya, masih ada pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan nih Mas dari Hanifa. Nah, via chat. Ini Kak, kalau misalnya di suatu organisasi dakwah, tapi semangat pengurusnya itu benar-benar minim. Hanya tinggal 1-3 orang yang mau berkorban untuk tetap menjalankan organisasi dakwah tersebut. Nah, menurut Kakak Hamas, dari buku tersebut, bagaimana ya tips membangkitkan semangat pengurus lainnya untuk tetap mau berkorban menjalankan organisasi dakwah di masa pandemi atau online ini? Terima kasih. Mungkin kalau misalkan Hanifah mau lebih jelas gitu ya, menemukan jawaban, sama seperti tadi Adit ya, bisa baca buku ini secara tuntas, karena khawatir saya kutip ini dari buku ini tidak sepenuhnya menjawab.
gitu ya. Kalau di buku ini ada satu yang menarik banget bagi saya gitu ya, tentang proyek perbaikan internal. Itu kan berarti internal yang harus diperbaiki kan dari tubuh kitanya gitu. Itu yang tadi disebut 4 bentuk kekuatan jiwa. Jadi kalau sebenarnya 3 orang gitu, kalau misalkan 3 orang itu benar-benar punya kekuatan jiwa yang apa namanya, yang paripurna gitu, yang apa, yang disebutkan di sini itu tekad membaja yang tidak akan pernah melemah, kesetiaan yang teguh gitu ya, yang tidak disusupi oleh kemunafikan dan pengkhianatan, pengorbanan besar yang tidak terhalangi oleh ketamakan dan kebakilan, mengenali, mengimani dan menghargai prinsip yang dapat menghindarkan dari kesalahan, penyimpangan, sikap tawar-menawar dalam masalah kecil dan tertipu dengan prinsip lain, itu menjadi modal yang berharga gitu. Sama 4 rukun nih, 4 rukun yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Iman kuat dan mendalam, keikhlasan dalam perjuangan, semangat gelora, kesiapan amal dan pengorbanan. Nah, jadi itu yang apa namanya, yang perlu mungkin apa namanya, dijawab oleh saya. Jadi coba kita lihat dalam diri kita terlebih dahulu gitu ya. Apa namanya, ketika kita mau memberikan semangat kepada orang lain, kalau kitanya nggak semangat itu nggak akan bisa gitu. Tadi juga karakteristik dari dakwah itu ya minim orangnya, ya wajar kalau minim gitu, kalau sedikit ya wajar gitu. Nah itu malah nanti akan melatih keikhlasan kita, pengorbanan kita gitu ya, kesungguhan kita gitu. Jadi ketika kita telah membulatkan suatu tekad gitu, aktif di organisasi atau komitmen gitu ya, kemudian datang masalah-masalah seperti kurangnya SDM, pada kabur gitu ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu menurut saya tekad kita gitu, cita-cita kita itu sedang diuji oleh Allah. Masalah itu datang untuk menguji seberapa kuat tekad kita, seberapa apa namanya, kuat cita-cita kita gitu ya. Kalau misalkan kita kalah dari ujian-ujian itu, ketika yang datang sedikit, SDM-nya sedikit, malah kita kalah gitu ya. Ya sesungguhnya setan udah berhasil gitu ya. Kita tidak berhasil menyelesaikan ujian dari Allah, atau setannya itu telah berhasil menggoda kita gitu, sehingga kita malah keikutan gitu, keikutan seperti hal seperti keburukan seperti itu. Nah, masa pandemi seperti ini ujian gitu. Kalau misalkan membangkitkan semangat pengurus yang lain untuk tetap mau berkorban, ya kita dulu yang harus berkorban. Mungkin itu sedikit dari saya. Ya, terima kasih Mas. Apakah udah menjawab pertanyaan dari Hanifah? Insya Allah udah ya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Hafsah. Ini pertanyaannya, izin bertanya, Kak, mengapa dalam berdakwah seorang dai harus mengetahui kondisi objek dakwah? Nah, bagaimana jika ia mau terjun ke lapangan dan belum mengetahui kondisi lingkungan tersebut? Terima kasih. Gimana? Itu karakteristik ini ya, masuk ke karakteristik dakwah gitu. Kita harus mengenali objek dakwah kita. Mengapa dalam berdakwah? Mengapa? Karena ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, kita harus mengetahui dulu masalahnya itu apa yang harus dirubah gitu. Kalau kita nggak tahu apa yang harus dirubah, ya kita tidak akan bisa merubah itu gitu. Misalkan gimana ya perumpamaannya tuh?
kita ingin sembuh gitu, ingin sembuh, tapi kita tidak tahu sakitnya tuh sakit apa gitu kan. Apa yang mau disembuhkan gitu, misalkan. Jadi memang harus tahu dulu objek dakwah kita gitu. Dengan hal itu kita akan bisa menghadirkan solusi. Jadi ketika kita ingin menghadapi suatu masalah itu kan realita yang terjadi saat ini gitu. Kemudian kita ingin menghadirkan solusinya gitu. Nah, ketika kita ingin menghadirkan solusinya, kita harus tahu dulu masalahnya itu apa, realita yang terjadi itu apa gitu. Menjawab soal ujian gitu ya, kita kan dikasih soalnya dulu gitu, kita kasih soalnya dulu. Soal itu kan soal ujian ya, itu kan masalah gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya itu jawaban yang kita jawab gitu. Ya memang kita harus tahu dulu, harus baca dulu soalnya tuh apa gitu. Kalau main asal jawab aja nggak ada soalnya atau nggak baca soalnya, yang pasti salah, udah pasti salah gitu. Nah, kita tahu soalnya aja belum tentu jawaban kita benar gitu kan, apalagi nggak tahu soalnya. Nah, kemudian bagaimana jika ia baru terjun ke lapangan gitu. Kalau baru terjun, menurut saya perlu tahu dulu kondisi dari mad'u kita, objek dakwah kita, kultur budayanya gitu ya, kemudian kesehariannya gitu. Bahkan pernah ada cerita kita tuh kalau misalkan mau mendakwahi orang, kita ikuti dulu 24 jam dia ngapain aja. Nah, itu malah yang lebih bagus gitu. Jadi kita tahu, oh kita harus seperti ini, oh kita harus seperti ini gitu. Kalau belum tahu kondisi lingkungan tersebut, kita cari tahu dulu. Jangan ketika kita berdakwah satu negeri ke negeri yang lain, kita langsung dakwahin la ilaha illallah gitu. Maksudnya langsung frontal saja gitu, tanpa kita perlahan-lahan ini berpikir. Kan kita dikasih akal oleh Allah. Nah, Rasulullah SAW itu aja yang sebenarnya tuh ketika berdakwah gitu, sebelum risalah Islam itu hadir gitu kan, itu beliau udah sebenarnya udah tahu kondisi objek dakwah dari kafir Quraisy gitu ya. Itu saja banyak yang menentang gitu. Rasulullah SAW itu udah tahu gitu kondisinya itu seperti apa, harus bagaimana dan lain sebagainya gitu kan. Dia ikut mengembala kambing, kemudian aktif sebagai pemuda gitu ya. Dan nah itu sebagai salah satu sarana gitu ya untuk mengetahui objek dakwah itu kafir Quraisy gitu. Baru setelah risalah Islam datang gitu kan, itu juga kan pelan-pelan Rasulullah periode Mekah dengan Madinah itu juga kan itu pertanda bahwa kita harus mengetahui objek dakwah kita gitu. Di Mekah itu kenapa nggak terang-terangan? Karena memang belum bisa gitu. Nah, jadi memang ada step by stepnya dalam berdakwah tuh. Tidak hanya tadi kan dengan cara bijaksana gitu, dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah. Jadi memang harus seperti itu dalam berdakwah. Mungkin itu, mohon maaf, wallahu alam. Ya. Jadi orang dai itu ibaratnya dokter ya Mas ya. Iya. Dan objek bisa tuh. iya. Ya, dan objek dakwah itu adalah pasiennya. Jadi ketika kita mau ngobat, ya kita periksa dulu sakitnya apa ya enggak? Kayak gitu ya. Biar nggak malpraktek ya. Iya, biar nggak malpraktek dan nggak salah obat ya kan. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari saudari Hafsah. Insya Allah ya terjawab. Ya insya Allah. Nah ini masih ada pertanyaan satu lagi nih Mas. Insya Allah menjadi pertanyaan terakhir. Ini dari saudara kita Muhammad Kurniawan kalau nggak salah.
Nah, bagaimana menyamakan visi dan misi dakwah serta menyatukan fikroh yang ada dari berbagai latar belakang masing-masing. Mungkin di sini masing-masing ini mahasiswa ini, Mas, atau secara umum mungkin bisa dijawab. Tafadhol. Sebentar, saya coba. Kalau dari buku ini dulu ya, sebelum pemikiran saya nanti malah. Kalau dari buku ini, bagaimana menyamakan visi dan misi dakwah? Sebenarnya nggak ini menyatukan fikroh. Oke, coba saya lihat di halaman 28. Kita kalau menyamakan visi misi dakwah, ya kita pertama harus tadi itu menyamakan orientasi tujuan. Nah, tujuannya itu harus karena Allah Ta'ala. Itu pertama. Jadi niatnya itu harus lurus dulu karena Allah, gitu ya. Berjuang, bertahan, bergerak, gitu ya. Itu harus kita samakan dulu karena Allah. Karena kalau misalkan nanti di tengah perjalanan niat itu mulai berubah, itu pasti akan kerasa. Orang beriman itu dengan orang beriman yang lainnya, menurut saya ya, itu memiliki keterikatan hati yang saling terhubung, gitu. Perasaan mereka itu terhubung. Nah, contoh misalkan ketika kita melakukan dosa, gitu ya, atau teman kita melakukan dosa atau maksiat, ini pasti hati kita tuh nggak tenang, mungkin bisa jadi. Pernah nggak sih itu teman-teman tuh juga merasakan ketika orang terdekat teman-teman itu dalam keadaan tidak baik, hati teman-teman tuh gundah gitu, hati teman-teman itu cemas dan sebagainya. Itu karena memang bisa jadi ada suatu masalah gitu. Nah, jadi gimana menyamakan visi misi dakwah, ya kita samakan dulu tujuan orientasinya gitu karena Allah Ta'ala. Kemudian kita harus menyamakan frekuensi gitu, pemikiran gitu. Enggak, yang sulit ketemu dalam satu wadah, misalkan dakwah yang satu memiliki paham liberal gitu ya, yang satu memiliki paham yang baik misalkan, maksudnya yang bukan liberal. Nah, itu nggak akan bisa gitu. Jadi kalau latar belakang itu, kalau dalam konteksnya itu misalkan berbagai macam daerah gitu ya, sebenarnya kita balik lagi ke tadi tuh, back to asolah gitu, balik lagi ke awal gitu, back to asolah. Tadi itu ke Islam gitu ya, balik ke Islam, ke dakwah, ke fikih dakwah gitu ya. Maksudnya kita kembali dulu ke hal-hal yang lebih prinsip gitu. Nah, nanti latar belakang dari berbagai daerah dan sebagainya itu yang akan mengikuti gitu kan. Nah, ya sama seperti kaum muhajirin ketika ke Ansor gitu kan, ke Madinah, itu kan sebenarnya banyak latar belakang gitu. Kenapa langsung menyatu? Karena memang akidahnya itu, keimanannya itu udah benar-benar tertancap kuat gitu. Jadi hal-hal yang perbedaan-perbedaan itu nggak jadi masalah. Yang penting kita tuh satu akidah gitu. Keimanannya itu udah kuat gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa nanti mengikuti, maksudnya yang mengikuti itu. Jadi bukan latar belakangnya atau fikrohnya itu yang akan mempengaruhi keimanan, tapi keimanannya itu yang akan mempengaruhi. Dimulai tadi dari menyamakan orientasi. Mungkin itu. Afwan, kalau ada kekurangan silakan ditambahkan.
Nah, Ya, makasih nih, Mas. Nah, ini satu lagi Mas, ada pertanyaan nih dari Fatki. Nah, ini udah angkat tangan dari tadi. Dia mau langsung ke antum. Fadal Bismillahirrahmanirrahim. Afwan nggak nyalain kamera. Fitnah soalnya mukanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oke, sebelumnya izin bertanya. Ini kan bahas tentang kemenangan dakwah ya. Kalau untuk sebuah kemenangan dakwah itu kan tentu dibutuhkan atau berawal dari kader-kader yang kreatif, inovatif, atau tadi yang antum jelaskan juga kritis dan tentu pandai berstrategi ya. Terus gimana sih caranya untuk menemukan sifat tersebut bagi mahasiswa yang masih abu-abu gitu dalam artian mungkin ada beberapa yang masih salahnya dalam kuliah gitu. Kuliahnya mungkin hanya sebatas nauzubillah buat cari gelar atau memudahkan mencari kerjaan. Example-nya kayak gitu. Kemudian berapa lama sih sifat itu bisa tertanam gitu. Mengingatkan ya waktu kuliah itu pasti kisaran antara 4 atau 5 tahunan lebih lah gitu. Itu juga tetap berarti waktu yang terbilang singkat ya gitu. Untuk memastikan ketika setelah lulus akan tertanam tuh sifat tersebut atau menjadi habit gitu. Justru kalau tentu mendidik, mengajak atau mengarahkan mereka yang sudah memiliki kemauan sendiri ya untuk kuliah gitu. Itu bukan terlalu menjadi PR besar karena mereka tinggal dipahamkan, mereka tinggal diarahkan dan mereka mengikuti. Beda halnya dengan yang kuliah itu mungkin ada yang karena perintah dari orang tua atau tuntutan dari keluarga dan sebagainya gitu. Rasanya perlu nih sedikit juga buat sesekali memperhatikan yang seperti ini gitu. Tentu ada ikhtiar atau usaha lebih ya untuk mengajak mereka bergabung dalam dakwah dengan kemauan sendiri gitu. Mungkin itu aja. Syukran. ya, mantap. Di buku ini di Cahaya di Tengah Badai di bab kelima, mungkin di sini memasuki dunia para penuntas mimpi. Itu ciri pertama itu memang kesadaran. Ya harus disadarkan dulu sih, gitu. Kalau mereka nggak sadar, maksudnya kita tidak menyadarkan mereka, gitu. Ya mereka akan tetap terus seperti itu misalkan. Nah, gitu. Karena dari kesadarannya itu juga nanti akan timbul rasa tanggung jawab gitu ya. Kemudian di sini tuh muncul keyakinan gitu ya. Keyakinan yang dari keyakinan itu akan lahir keberanian, optimisme gitu. Nah, itu dan harus punya cita-cita gitu. Nah, itu tadi bagus sih beberapa masukan yang memang harus ada ya gitu ya. Yang harus ya itu tadi kita sadarkan dulu dan kita kasih keyakinan. Berarti itu nggak nanya, itu nambahin. Bagus, alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah. Terima kasih untuk ini. Mungkin Itu cukup ya Mas ya. nanya kan? Bukan nanya kan? Oh ya, untuk absensi ini bisa bisa diisi sambil diisi. Sudah di-share di chat, kolom chat. Nah, jadi buat rekan-rekan kegiatan literasi di rumah aja ini adalah suatu program yang insya Allah akan terus ada untuk dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca rekan-rekan. Jadi nggak cuma yang peserta. Jadi untuk nantinya ke depannya rekan-rekan juga bisa mengajak temannya untuk ikut program ini.
Jadi program ini nanti bisa kita saling diskusi tentang buku yang kita baca, dan kita bisa menjadi pembicaranya nanti seperti Hamas ini. Bisa via grup ataupun via Zoom. Nah, nanti ada jadwalnya. Jadi, mungkin teman-teman ada yang bisa merekomendasikan temannya buat ikut dalam komunitas ini, silahkan nanti ya, insya Allah. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mengajak dalam kebaikan. Mungkin sudah cukup. Ada closing statement dari Hamas mungkin ya, insya Allah. Teman-teman, kalau dari saya tentang buku ini, jadi setelah saya baca buku ini, saya merekomendasikan kepada teman-teman yang aktif di dunia dakwah, terutama dakwah kampus yang masih kuliah, untuk membaca buku ini gitu ya. Kemudian teman-teman yang dalam lingkup tarbiyah gitu ya, maupun aktif ya, pokoknya dalam kegiatan-kegiatan dakwah gitu, untuk membaca buku ini gitu. Jadi buku ini itu memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana realitas yang terjadi saat ini di tubuh Islam, di tubuh umat Islam gitu ya. Kemudian memberikan tips-tips, saran, masukan, dan poin-poin penting sebagai solusi gitu atas permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang cukup ringan gitu, sehingga teman-teman tuh nggak jenuh. Dan bahasan di sini itu aplikatif ya, aplikatif. Saya suka dengan buku-buku yang memang aplikatif, jadi nggak hanya mengajak kita mikir gitu ya. Nah, yang bahasanya berat, saya nggak sanggup gitu ya. Tapi buku ini cukup aplikatif gitu. Dan tulisannya itu tidak mengarah ke hal yang menggurui gitu. Jadi kayak diskusi aja lah, enak baca buku ini tuh. Dan pasti memainkan perasaan juga baca buku ini tuh. Nah, karena memang yang kita aktif gitu ya, terus baca buku ini pasti gini loh, iya bener ya, nanti harus begini ya, begitu, jadi nyambung gitu ya kalau diskusi dengan yang sudah kita satu fikroh gitu ya, yang memang sudah nyaman kita diskusi, itu akan nyambung sama seperti buku ini juga gitu. Jadi dimanapun teman-teman saat ini berada dan aktif di dakwah manapun, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang, karena sesungguhnya segala amal yang kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala tidak mungkin akan menjadi sia-sia, dan sedikit banyak orang yang mau mengikuti kita, tetaplah itu bertahan, karena insya Allah akan menjadi manfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Hamas yang telah menjadi pematik pada literasi di rumah aja pada hari ini. Dan dengan closing statement beliau, maka acara ini udah berakhir. Dan Ane sendiri sebagai moderator, Aditya Angga, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau dalam pembawaan acara masih banyak kurangnya. Dan bagi teman-teman yang ingin gabung, sekali lagi yang ingin gabung bersama kami di komunitas literasi di rumah saja, bisa isi form absensinya yang telah di-share di chat. Dan semoga kedepannya program atau gerakan komunitas ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menghasilkan karya yang luar biasa, insya Allah. Amin. Mungkin itu saja penutup dari saya. Selebihnya mohon maaf.
Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Buat rekan-rekan silahkan ini isi juga absennya. Ya.